Kau kuatkan di saat ku lemah, Kau menopang di saat ku merasa gagal. Ada seorang pedagang, dia giat bekerja dari pagi sampai malam, tiap hari. Dia menjual dan mencatat segala sesuatu dengan baik. Tapi rupa-rupanya dia tidak bahagia. Dia merasa bahwa dia menghabiskan waktu terlalu banyak hanya dalam rutinitas itu. Memang ada keuntungan yang dia dapat, tapi hatinya penuh dengan kekosongan. Sampai satu hari dia stres berat. Dia lebih memilih untuk meninggalkan tahan pekerjaannya itu. Dan dia mau pergi kepada orang-orang yang katanya dia tidur lebih nyenyak. Dia pergi kepada para buruh. Dia pergi kepada orang-orang pinggiran yang bekerja sembarang. Dia coba melihat mereka. Dia coba untuk mengambil sedikit bagian dalam pekerjaan itu. Ternyata dia tambah stres. Orang-orang ini terlalu susah. Orang-orang ini terlalu susah. Sekedar hanya untuk mendapat makan satu piring, mereka harus kerja dari pagi sampai malam. Mereka harus kuras tenaga sebesar-besarnya untuk dapat sesuap makan. Apalagi kalau mereka mengingat lagi keluarga, istri, suami, atau anak-anak mereka. Bagi dia ini pekerjaan terlalu berat. Dia stres di situ. Dia coba-coba berpikir untuk pergi ke tempat lain, ke orang lain. Berpikirlah dia. Mungkin orang-orang peminjam uang, yang orang-orang kasih pinjaman uang, itu hidupnya lebih bahagia mungkin. Dia coba pergi. Dia coba melihat mereka, aktivitas mereka tiap hari. Dia coba ambil bagian sedikit dalam pekerjaan itu. Dan dia rasa, ternyata mereka juga stres. Orang-orang yang memberi pinjaman uang ini juga stres. Karena ada masalah. Tiap hari mereka disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan penagihan. Mereka pusing. Mereka tidak tahu mau buat apa dengan semua hal ini. Dalam kondisi stres ini, dia agak sedikit capek. Dia pergi daerah sekitar hutan. Dia mau ambil istirahat sedikit di situ. Angin sepoi-sepoi dan buat dia sedikit mengantuk. Pada waktu dia mau tertidur, tiba-tiba dia dengar suara. Ada orang berteriak, "Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati aku hari ini. Dan mohon supaya Tuhan memimpin aku dalam istirahat ini." Dia agak terganggu dengar itu kalimat. "Terima kasih Tuhan, Kau memberkati aku hari ini. Dan mohon supaya menyertai aku dalam istirahat ini." Lalu dia lihat ada satu orang laki-laki parubaya. Setelah berkata-kata begitu, dia tidur di rumput-rumput yang ada di situ. Dan dia tidur enak sekali. Dia mendapatkan sebuah kesan. Ini orang ini bahagia. Dia datang kepada orang itu. "Kawan, saya juga bisa tidur di sini kok." Ini orang memang silahkan. Tapi jaga jarak ya. Corona ini. Apalagi kita dua baru kenal. Mereka tidur sambil menatap pohon-pohon terus ke langit. Dia bilang begini, "Kawan, saya lihat kawan ini bahagia sekali." "Iya, saya bahagia." "Minta maaf kawan. Kawan ini sebenarnya kerja apa sampai kawan begitu bahagia?" Ini orang jawab bilang begini, "Tidak usah perlu tahu saya kerja apa. Dan saya juga tidak kerja satu hal secara baik. Maksudnya fokus pada satu pekerjaan. Saya kerja macam-macam lah. Pokoknya apa yang bisa saya kerja itulah yang saya kerjakan. Tetapi saya bahagia. Kenapa? Karena saya bisa bekerja sampai tuntas dan dengan cinta terhadap itu pekerjaan. Saya bekerja sampai tuntas dengan cinta terhadap itu pekerjaan. Dan karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena ini Tuhan memelihara hidup saya." Saudara lihat sekarang. Kalau kisah itu berhenti di situ. Dan saudara kelelahan dengan perjalanan pekerjaanmu setiap hari. Sepertinya kita kehabisan tenaga dalam rutinitas ini.
Saya kira tema ini menjadi penting bagi kita. Bersyukur, sekaligus juga berdoa. Itu yang akan membuat kita hidup dalam bahagia. Saudara-saudara, Paulus menulis surat ini kepada jemaat-jemaat di Kolose pada waktu dia ada di dalam penjara. Harusnya Paulus punya alasan untuk tidak memperhatikan mereka dan tidak menasihati mereka. Harusnya. Kenapa? Toh, bukan Paulus yang merintis berdirinya jemaat Kolose, bukan dia. Toh, Paulus kan ada dalam penjara. Harusnya dia punya alasan untuk tidak perlu memperhatikan mereka. Toh, waktu itu komunikasinya tidak seperti hari ini ketika kita semua pegang handphone dan lain sebagainya. Ada alasan yang sangat kuat untuk Paulus tidak perlu memperhatikan jemaat di Kolose. Tetapi kenapa itu kemudian bisa dilakukan? Karena dia tahu persis betapa berharganya jiwa-jiwa itu. Betapa berharganya jiwa-jiwa yang telah dipanggil untuk datang menemukan keselamatan dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Dalam seluruh tantangan mereka sekalipun, jiwa-jiwa ini penting. Jangan membuat keselamatan itu dalam tanda petik menjadi sia-sia ketika kita tidak saling memperhatikan, menelantarkan, dan tidak ada ungkapan syukur dan doa dari kita. Fokus dari Paulus ialah dia mendengar berita. Ada banyak guru-guru palsu mengajarkan hal-hal yang tidak benar kepada jemaat-jemaat di situ. Mereka dituntut lagi untuk menyembah kepada roh-roh penguasa alam semesta. Ini jemaat sementara pada ambang penyesatan ini. Mereka akan bermasalah kalau tiap-tiap hari orang bicara tentang Yesus tapi bicara yang salah. Tiap-tiap hari orang ajak menyembah tetapi penyembahan itu salah. Mereka disuruh untuk menyembah kepada roh-roh alam semesta. Paulus gelisah dengan hal ini. Apalagi jemaat-jemaat waktu itu dipaksa dan dalam tanda petik disandra untuk menjalankan secara ketat peraturan-peraturan agama mereka. Sunat, pantangan makan minum ini dan lain sebagainya. Dan ini cukup berbahaya bagi perjalanan jemaat. Bagi Paulus, dalam surat Kolose itu hanya satu yang paling inti, bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup untuk memberi keselamatan yang sempurna. Yesus Kristus Tuhan sanggup memberikan keselamatan yang sempurna. Sehingga kita perlu berbahagia sekaligus membangun kerekatan dengan Dia. Itu membawa kita pada sebuah sukacita besar.